Baiklah, saya akan menjelaskan peranan pihak swasta dalam pembangunan daerah, yaitu menjalankan usahanya dengan tetap berpatok pada keuntungan, mengelola sumber daya secara efisien, dan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Sektor swasta juga membantu meningkatkan neraca perdagangan yang pada akhirnya untuk membiayai pembangunan. Kesejahteraan masyarakat suatu negara ditentukan oleh perekonomian nasional yang baik dan berkembang, di mana perekonomian tersebut tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, namun juga dipengaruhi oleh peran pihak swasta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian Pancasila dalam pembangunan daerah. Implementasi Pancasila artinya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kunci pengimplementasian Pancasila dalam pembangunan daerah di Indonesia harus adanya integrasi dari nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem pertahanan dan keamanan, sistem budaya, sistem sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit peran desa dalam pembangunan daerah. Tentunya pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting, yang sangat berpengaruh, terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya di masyarakat tersebut. Ada beberapa yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyalurkan aspirasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak positif dari COVID-19 terhadap pembangunan daerah. Sebelum masuk ke inti, saya di sini ingin menyampaikan ada 3 hal pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pembangunan dari segi infrastruktur, pembangunan dari segi pemberdayaan manusia, pembangunan manusia, kemudian pembangunan dari segi teknologi. Nah, sebelum masuk ke 3 poin tersebut, saya ingin menjelaskan apa itu sebenarnya pembangunan. Pembangunan sendiri menurut saya yaitu pembangunan yang dijalankan baik itu dari pihak swasta maupun pemerintah. Nah, di sini kita berbicara masalah dampak positif pembangunan daerah. Kita masuk ke ranah pemerintahan sendiri. Kita ambil satu contoh yaitu di Kabupaten Wajo ini, bisa kita ketahui bahwa sudah lebih dari 1 tahun COVID-19 ini ada di Indonesia, dan berdasarkan aturan pemerintah untuk cara melepas rantai atau mengurangi rantai penyebaran COVID-19 ini ada 3 cara, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita masuk ke inti pembahasan, yaitu dampak positif dari pembangunan dampak positif COVID-19 dari pembangunan daerah. Saya pikir dampak positif untuk pembangunan daerah, saya pikir itu agak tidak terlalu tidak terlalu meningkatkan pembangunan daerah, justru hanya menurunkan pembangunan di daerah. Contohnya yaitu pembangunan dari segi infrastruktur, yaitu di mana ada beberapa dana, salah satunya contoh di desa, yaitu pagu anggaran dana desanya itu sebagian dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi pembangunan dari segi fisik infrastruktur agak terlambat. Dari segi pemberdayaan manusia sendiri, saya pikir juga terhambat karena adanya COVID-19 ini. Ketiga yaitu dari segi teknologi. Nah, di sini dari segi teknologi bisa kita cermati atau pahami bahwa
adanya COVID-19 ini timbul berbagai cara untuk untuk memberikan solusi bagaimana cara pendidikan bisa tetap lanjut, yaitu dengan cara daring atau online. Nah, untuk dampak positifnya COVID-19 ini itu sendiri cuma dari segi teknologinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh budaya dalam pembangunan daerah. Budaya sebagai wadah atau sarana gotong royong dan ritual desa dalam pembangunan yang menjadi nilai dan norma masyarakat sosial, yang selanjutnya menjadi dasar mekanisme dalam program pembangunan. Pengaruh budaya dalam pembangunan dapat dilihat dengan cara mentransformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa. Pengaruh positifnya, keanekaragaman budaya di Indonesia bisa dijadikan sebagai objek pariwisata yang akan menambah pembangunan negara. Kemudian, keanekaragaman budaya juga dapat dijadikan sumber devisa negara karena banyak wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut. Berbicara tentang dampak positif COVID-19 terhadap pembangunan daerah. Sehingga seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya COVID-19 merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya yang terjadi sekarang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menghimbau masyarakat tetap stay di rumah, keluar seperlunya saja, mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu dapat memperlambat laju pembangunan daerah. Jadi kalau berbicara tentang dampak positif COVID-19 terhadap pembangunan daerah, itu saya rasa tidak sesuai lah. Baik, terima kasih.